Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulfiani Modalisya dengan NIM 200599099 Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang UAS aplikasi komputer bisnis kelayakan proyek. Baiklah, pertama kita akan mencari rata-rata EAT. Rata-rata EAT menggunakan rumus sama dengan average tahun ke-1 sampai tahun ke-4, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata investasi dengan menggunakan rumus sama dengan investasi awal dibagi dibagi 2. Enter. Kemudian mencari average rate of return menggunakan rumus sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Enter. Kemudian kesimpulan dari penilaian proyek average rate of return menggunakan rumus sama dengan if average of return besar dari tingkat suku bunga, koma layak kemudian koma tanda kutip 2 tidak layak tanda kutip koma tutup kurung lagi, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memindahkan investasi awal yang di atas ini ke bawah. Kita pindahkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari cash inflow tahun ke-1 dengan menggunakan rumus jumlah EAT tahun pertama sama dengan cash inflow tahun ke-1, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah EAT tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun pertama. Kemudian enter. Kemudian kita akan mencari rumus belum tertutup menggunakan rumus
sama dengan investasi awal dikurang dengan cash inflow tahun pertama, kemudian enter. Selanjutnya cash inflow tahun kedua menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun kedua ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Enter. Selanjutnya belum tertutup menggunakan rumus sama dengan investasi awal dikurang dengan cash inflow tahun kedua. Dikurang dengan cash inflow tahun kedua. Lalu enter. Selanjutnya cash inflow tahun ketiga menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun ketiga ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ketiga. Ulang lagi. Sama dengan jumlah penyusutan jumlah EA tahun ketiga ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ketiga. Kemudian enter. Selanjutnya belum tertutup menggunakan rumus sama dengan investasi awal dikurang dengan cash inflow tahun ketiga. Ulang lagi sama dengan investasi awal selanjutnya kita akan mencari belum tertutup menggunakan rumus sama dengan investasi awal dikurang dengan cash inflow tahun ketiga, kemudian lalu enter. Selanjutnya cash inflow tahun keempat menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun keempat ditambah dengan jumlah penyusutan tahun keempat. Enter. Selanjutnya kita akan mencari kelebihan. Kelebihan menggunakan rumus sama dengan cash inflow tahun keempat dikurang dengan belum tertutup. Kemudian enter. Selanjutnya kelebihan bulan. Kelebihan bulan kita akan menggunakan rumus sama dengan kelebihan dibagi dengan cash inflow tahun keempat. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari payback period per tahun menggunakan rumus sama dengan 4 dikurang dengan kelebihan bulan. Enter. Kesimpulan dari penilaian proyek payback period yaitu sama dengan if
payback period kecil dari perencanaan proyek, koma, tanda kutip layak, kemudian kutip lagi, koma, kemudian tanda kutip lagi tidak layak, kemudian tanda kutip lagi, tutup kurung, enter, adalah layak. Selanjutnya penilaian proyek net present value. Kita akan memindahkan investasi awal yang di atas ke bawah. Tunggu sebentar. Kita akan pindahkan yang di atas ke bawah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari cash inflow tahun ke-1. Cash inflow tahun ke-1 menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun ke-1 ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ke-1. Lalu enter. Selanjutnya cash inflow tahun kedua menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun kedua ditambah jumlah penyusutan tahun kedua. Kemudian enter. Selanjutnya cash inflow tahun ketiga menggunakan rumus sama dengan EA tahun ketiga ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ketiga. Kemudian lalu enter. Kemudian cash inflow tahun keempat menggunakan rumus sama dengan jumlah EA tahun keempat ditambah dengan jumlah penyusutan tahun keempat. Kemudian enter. Diketahui di sini tingkat suku bunga yaitu 20%. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari NPV menggunakan rumus sama dengan NPV sama dengan NPV tingkat suku bunga kemudian koma cash inflow tahun ke-1, koma cash inflow tahun kedua, koma cash inflow tahun ketiga, koma cash inflow tahun keempat. Kemudian tutup kurung dikurangkan dengan investasi awal. Lalu enter. Kemudian kesimpulan dari penilaian proyek net present value menggunakan rumus sama dengan if NPV kecil dari NPV if NPV besar dari 0, kemudian tanda kutip layak, kemudian tanda kutip lagi, koma tidak layak, kemudian tanda kutip lagi, kemudian enter. Sepertinya ada kesalahan. Koma tidak layak. Kemudian tutup kurung, kemudian enter.
Ini ada kesalahan, kita ulang lagi. Kesimpulannya, menggunakan rumus sama dengan if NPV besar dari 0, tanda kutip layak kemudian tanda kutip lagi tidak layak kemudian tanda kutip lagi kemudian enter. Ada kesalahan sepertinya. Oke. Sepertinya udah benar, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita memindahkan investasi awal di sini ke sini deh. Oke, selanjutnya kita akan mencari cash inflow tahun ke-1 menggunakan rumus sama dengan tahun ke-1 ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ke-1 sama enter. Kemudian cash inflow tahun kedua sama dengan jumlah tahun kedua ditambah dengan jumlah penyusutan tahun kedua lalu enter. Kemudian cash inflow tahun ketiga menggunakan rumus sama dengan jumlah tahun ketiga ditambah dengan jumlah penyusutan tahun ketiga lalu enter. Kemudian cash inflow tahun keempat menggunakan rumus sama dengan jumlah tahun keempat ditambah dengan jumlah penyusutan tahun keempat lalu enter. Oke, diketahui di sini IRR estimate 20%. Kemudian IRR aktual menggunakan rumus sama dengan IRR kemudian investasi awal dibagi dengan cash inflow tahun keempat lalu enter. Ini ada kesalahan, dibagi dengan tahun keempat kemudian tutup kurung enter. Sepertinya kesalahan lagi. IRR kemudian sini investasi awal dibagi dengan kemudian ini enter. Lalu enter. Sepertinya ada kesalahan. Investasi awal kemudian enter. Investasi awal
dibagi dengan cash inflow tahun keempat. Enter. Baiklah, kita akan menemukan nanti hasilnya yaitu sebesar 26%. Oke. Selanjutnya kesimpulannya yaitu menggunakan rumus sama dengan if IRR aktual besar dari IRR estimate, kemudian koma, tanda kutip layak, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip lagi tidak layak. Kemudian tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Jadi dapat disimpulkan penilaian proyek average return dikatakan layak, begitu juga dengan penilaian proyek payback period juga disimpulkan layak. Selanjutnya penilaian proyek net present value juga dikatakan layak, dan terakhir penilaian proyek interest rate of return juga dikatakan layak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.